Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Untuk itu kita hari ini akan mulai memasuki pembelajaran hari apa ini sekarang? Hari Kamis. Hari Kamis. Dan kita adalah tema 1, subtema 1. Tentang apa kalian kalau tahu? Tentang bunga. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba sekarang ketua kelasnya siapa? Ya silakan disiapkan dulu ketua kelasnya. Bersiap benar. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan semuanya berdiri dulu. Kita akan bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib kita. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, coba Bapak akan mengabsen dulu siapa hari ini yang tidak masuk. Bangku sebelah sana kira-kira temannya ada yang nggak masuk tidak? Ada ya. Sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya perkembangan biak dari tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi berapa? Dua. Apa saja? Vegetatif dan vegetatif. Sebelum belajar ke sana, Bapak akan tayangkan tujuan pembelajaran kalian itu sebenarnya apa sih? Hari ini itu kalian itu sebenarnya harusnya bisa apa gitu ya. Jadi hari ini kita itu nanti akan belajar dengan tujuan kalian itu yang pertama, dengan mengamati materi perkembangbiakan jagung melalui PPT. Apa sih PPT itu? PowerPoint. Peserta didik mampu menganalisis cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Jadi tujuan yang pertama adalah kalian biar tahu bagaimana cara berkembang biak dari si jagung. Kita akan menayangkan PPT-nya dulu biar kalian nanti mengerti. Di sini ada gambar jagung. Nanti pertanyaannya lah bagaimana jagung itu berkembang biak. Di sini ada jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Apakah orang Indonesia itu juga ada yang makan makanan pokok? Makanan pokoknya jagung? Ada, tetapi bukan di Jawa. Kalau di Jawa itu nasi. Di mana jagung itu? Ada di Madura, betul. Berikutnya. Nah, di gambar di PPT kalian itu ada gambar seorang petani jagung mulai pembiakan dengan menanam biji jagung. Jadi jagung itu yang ditanam daunnya, batangnya, pohonnya apa bijinya? Bijinya. Nah, di sini kita ketahuan bijinya ya. Nah, di sini ada sebuah bacaan yang judulnya adalah bagaimana jagung itu berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai bahan makanan pokoknya. Itu tadi jawabannya jagung ya, apa Madura. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Perhatikan di sini. Di sini ada sebuah paragraf. Kemudian ditandai dengan awal paragraf yaitu ya menjorok ke dalam sana, menjorok ke jagung, menjorok ke dalam. Berarti ini berapa paragraf ini? Satu paragraf. Kemudian juga sebelum kita mencari ide pokok dalam sebuah paragraf, marilah kita bersama-sama untuk memberikan pertanyaan nih. Siapa kira-kira tahu jagung itu berkembang biak dengan apa atau secara apa tadi?
Biar aktif. Biar aktif. Kalau bukan aktif berarti secara aktif. Kemudian kira-kira jagung itu manfaatnya sebagai apa? Sebagai bahan makanan, sebagai sayuran juga boleh. Kemudian kalau kira-kira kalian disuruh untuk menanam jagung, misalnya punya kebun, kira-kira bisa nggak? Bisa, semua bisa menanam jagung. Yang ditanam tadi apanya? Nah, karena kalian nanti akan mencari tentang perkembangbiakan jagung, kemudian juga akan mencari bagian dan fungsi dari bunga, kemudian juga kalian akan mencari tentang ide pokok. Kita akan bentuk sebuah kelompok. Oke, kita akan bentuk 8 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ekor, memang kalian siap ya. Biar gampang, bentuk kelompoknya adalah bangku sana sama sana gabung jadi satu. Yang satu tarik ke sini, yang satu tetap di sana. Yang ini juga sama, mejanya didekatkan dulu, kursinya dibikin ke sana. Yang ini juga sama, nanti satu ke sini, satu ke sana. Ini juga sama. Silakan digeser dulu. Yuk, silakan berdiri semua. Silakan kalian pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Nah, ini digeser dulu. Digeser dulu. Boleh nggak dibalik juga nggak apa-apa. Untuk yang sudah mengerti, silakan kalian buka buku temanya. Kalian buka yang halaman 2. Di halaman 2 itu ada cara perkembangbiakan jagung. Masih ingat nggak tadi di bacaan bagaimana jagung berkembang biak? Itu ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf? 5. Ada 5 paragraf. Kita akan coba untuk bagikan LKPD-nya. Setiap kelompok dapat 1. Ini LKPD-nya ada 2 ya. LKPD-nya adalah IPA dan juga Bahasa Indonesia. Nanti apa? Kalau dibagikan sekarang yang di LKPD kalian udah semua kebagian? Apa? Udah kebagian semua? Di LKPD kalian itu ada gambar apa? Bunga. Ada gambar bunga. Kemudian itu ada bunganya itu sudah ada gambarnya kan? Tahu bagian-bagian bunganya tidak? Tahu. Ada nggak bagian-bagian bunganya? Ada. Nah, sekarang tugas kamu adalah tiap kelompok itu apa kira-kira tugasnya? Mencari bagian-bagian dari bunga itu, kemudian dicari juga fungsinya. Banyakkan. Nah, kita mulai langsung kerjakan. Pilih ketua kelompoknya, kemudian yang sekretaris siapa, bagian nulis siapa, yang lain membantu untuk mencari bagian bunga. Kita silakan dilengkapi itu. Ditulis kelompok kelompoknya. Nah, dah satu. Terus tulis nama kelompoknya siapa, kemudian materi. Nah, coba kita buka yang LKPD yang kedua. LKPD yang kedua itu ketemu nggak? Yang belakang. Yang belakang. Ada? Oh. LKPD yang kedua ada? Iya, betul. Nah, sekarang LKPD yang kedua itu, yaitu LKPD yang kedua itu kira-kira pelajarannya apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terus kemudian kira-kira kalian disuruh mencari apa? Ide pokok. Apa? Ide pokok. Ada yang tahu nggak ide pokok itu apa? Ide pokok itu apa? Inti dari suatu bacaan. Benar. Apa? Inti dari suatu bacaan. Inti dari sebuah bacaan. Ada lagi yang lain? Gagasan utama. Kamu akan mencari ide pokok gagasan utama itu. Itu kan kamu pasti mencari dari awal bacaan sampai akhir dalam satu paragraf itu kan. Pasti dia akan menempel di salah satu, bukan dalam satu paragraf. Paragraf itu terdiri dari berapa apa? Berapa kalimat? Pasti ide pokok itu menempel di salah satu kalimat itu kan. Di kalimat apa?
Kalimat utama Pinter Mas Yoga. Mas Yoga. Mas Yogi. Ada yang sudah menemukan paragraf pertama? Kelompok mana? Ya, silakan kelompok berapa, Mas? Fatih Ahmad. Jagung merupakan Kelompok berapa? 7. Kelompok 7. Yuk. Kalimat utamanya dulu, Fatih. jagung adalah makanan pokok di Indonesia. Kalimat utamanya, Fatih. Oh, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, itu kalimat utamanya. Ide pokoknya apa? Jagung merupakan salah satu makanan di Indonesia. Makanan Makanan pokok. pokok di Indonesia. Betul. Cuman kurang lengkap. Yuk, kelompok pada kelompok. Kelompok 7, paragraf 1. Nah, semua silakan kembali ke RKPD yang pertama. Yaitu tentang apa? Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira dari Melakukan presentasi. Lanjut langsung. Pertama, mahkota. Terus. Membantu penerbitan buku. Udah. Oke, kasih aplaus buat Kaira. Kelompok 7 kami mengerjakan, tapi dengarkan ke sini. Untuk hari ini, kan ada satu perwakilan dari kelompok 4 yang presentasi. Berarti minggu depan kalian presentasinya harus lebih banyak lagi ya. Lebih aktif lagi, itu kan satu. Minggu depan harus berubah lebih banyak lagi. Oke, sekarang Bapak mau nanya ke kalian. Hari ini kalian sudah belajar tentang apa? Hah? Tentang apa? Perkembangbiakan generatif, terus ide pokok, terus Kalimat utama. kalimat. Kalau kita bisa simpulkan hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari belajar kita hari ini? Bahwa siapa yang bisa menyimpulkan bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu berarti perkembangbiakan secara apa? Kawin. Secara kawin. Kemudian ide pokok tadi diperoleh dari apa? Dari kalimat utama. Kalimat utama itu bisa didapatkan di awal, Kalimat tengah, akhir. Awal bisa, tengah bisa, akhir bisa. Nanti namanya akan berbeda-beda. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang penyerbukan. Proses penyerbukan itu nanti bagaimana? Kan kalian sudah tahu tentang bagian-bagian bunga. Mudah-mudahan nanti di penyerbukan yang presentasi lebih banyak ya, lebih dari satu kelompok. Mudah-mudahan misalkan materinya nanti mau kalian belajar penyerbukan itu nanti bagaimana pembelajarannya. Oke? Nah, semuanya silakan bukunya dirapikan. Ya, Radin. Ya semuanya, silakan duduk kembali. Duduk. Kalian ini kan sudah dibagi kelompok per kelompok ya, sejak kemarin. Sebelum kita mulai pelajarannya, coba hari ini siapa yang tidak masuk? Namanya siapa? Namanya siapa? Amin. Kemarin kalian sudah belajar tentang bahasa Indonesia yaitu mencari ide pokok. Kemudian IPA-nya juga sudah belajar tentang bagian-bagian bunga. Nah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang proses penyerbukan. Penyerbukan ini adalah salah satu dari sifat dari tumbuhan itu yaitu perkembangbiakannya secara generatif. Sekarang kalian akan simak
karena kalian sudah dibagi kelompok-kelompok, kalian akan lihat video dari proses penyerbukan bunga. Nanti kalian pelajari. Kurang teman-teman, kali ini kita akan memberikan tips penyerbukan pada tulisan generasi. Ya, perhatikan penyerbukan bunga itu bagaimana prosesnya. Jadi proses penyerbukan itu nanti kamu perhatikan lagi. Proses penyerbukan pada bunga itu bisa terjadi itu bagaimana prosesnya. Nah, Bapak kan bagikan, ya, bagikan LKPD-nya yang kemarin. Nanti kamu langsung lihat yang bagian penyerbukan. Nanti penyerbukan itu ada berapa? Ada berapa? Rizky, Fikri, Koirul, Ajam, Kevin. Ini kita bikin baru aja ya. Albino, Repan, Aladia, Salim. Lagi banyak sih. Nah, perhatikan. Jadi sesuai dengan video, macam-macam penyerbukan itu ada berapa? Ada 4. Ya, yang pertama apa? Bukan sendiri. Bukan sendiri. Yang kedua? Bukan tetangga. Yang ketiga? Bukan siap. Yang keempat? Bukan Masa. Oke, silakan diisi dulu. Apa namanya? LKPD-nya. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang dilakukan satu bunga dua kelamin. Ya, betul. Satu bunga, 2 kelamin. Jadi satu bunga itu yang melakukan penyerbukan adalah di bunga itu. Contohnya apa lagi tadi? Bunga apa saja? Kita lanjutkan sekarang di LKPD kalian. Nah, kemudian yang bagian bawah, LKPD yang bagian bawah itu dibaliknya saja kalian isi. Kalau yang bagian LKPD yang ini kan sudah diisi macam-macam penyerbukan. Tadi penyerbukan ini, penyerbukan ini. Nah, dibaliknya sini kamu isi dengan penjelasan dari penyerbukan itu apa? Ya, silakan. Berdiri dulu, Mas. Berdiri dulu. Berada ke depan, nih silakan. Apa penyerbukan apa nih? Ini. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi dalam satu bunga dua kelamin. Ya, penyerbukan sendiri penyerbukan terjadi dalam satu bunga yang mempunyai 2 kelamin. Betul apa salah? Betul. Kasih plus dulu, kelompok. Terus. Tadi kan sebelum ide pokok kalimat utama dulu. Di paragraf pertama ide pokoknya berarti ya silakan Batik. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Hidupnya negara lain memiliki bunga. Negara lain atau bisa disingkat begini. Jadi ada yang bisa lebih menyingkat lagi nggak? Memperpendek lagi. Negara lain mempunyai apa tadi? Bunga yang cantik ya, bunga yang indah. Ada yang lain nggak? Setiap negara memiliki bunga yang cantik dan indah. Paragraf kedua. Yuk, paragraf kedua. Singkat itu. Sedikit paragraf kedua itu. Silakan. Malaysia atau dinamakan bunga lain dan merupakan bunga nasional. Di Malaysia bunga kakao adalah bunga nasional. Oke, udah semuanya ya. Berarti sekarang Bapak akan menanyakan ke kalian. Hari ini kalian tadi itu sudah belajar tentang apa saja? Penyerbukan. Penyerbukan itu dibedakan menjadi berapa? Nah, penyerbukan apa saja? Menjadi bulan dan tan. Ya, asal kan? Kemudian kalian juga sudah belajar tentang seperti yang kemarin, minggu kemarin, yaitu tentang ide pokok. Ide pokok itu didapatkan dari mana? Dari kalimat utama. Jadi singkatnya ya dari kalimat utama tersebut. Mulai seperti itu. Oke, karena kalian sudah bisa menyimpulkan semua pembelajaran hari ini, saya pikir Bapak cukup sampai sini. Pelajaran dari ini kita akhiri sampai sini. Silakan ketua kelasnya disiapkan teman-temannya.